Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasat Rewal, Kanit Kisela, yang saya hormati Kaslimas, dan yang saya hormati, saya banggakan, ya, rekan wartawan sekalian. Pada pagi hari ini akan saya rilis tindak pidana penipuan atau penggelapan. Waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Korban ya, atas nama SA, untuk tersangka atas nama SW, ya, seperti yang ada di belakang saya. Waktu penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Perum Mutiara Puri Harmoni 3 Blok E2 nomor 44 Desa Jaya Mulia Kecamatan Serang Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 1 unit MacBook merek Apple warna silver milik tersangka, 2 unit handphone atau handphone 8, uang tunai sekitar 3 juta seperti yang ada di meja tersebut, 1 bendel ya, rekening koran Bank BCA atas nama tersangka ya, SA dengan nomor rekening sekian-sekian, 1 bendel rekening korban koran Bank BNI ya, atas nama tersangka, 1 unit bundel screenshot percakapan antara Sela Risti Anggreni yang tersangka dengan nomor sekian-sekian dengan SW ya. 3 buah buku tabungan Bank BCA atas nama SW atau tersangka, 1 buah buku tabungan Bank BNI kantor cabang Batam ya, atas nama SB atau tersangka, 1 bendel rekening koran Bank BCA KCP Muka Kuning atas nama SB ya, atau tersangka, 7 buah tas berbagai merek ya, ada di ya, sebelah sana di meja tersebut, 7 buah giveaway ya. Putar aja lah, nggak usah pencet. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 378 atau 372 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Jadi modus operandinya ya, jadi bahwasanya tersangka ini mengajak saksi atau SO seorang selebgram ya, untuk bekerja mempromosikan atau mencari investasi simpan pinjam bunga besar, amanah dan terpercaya, dan akan mendapatkan gaji setiap bulannya sekitar 5 juta dan fee Rp125.000 per slot setiap ada anggota yang tergabung menjadi member ya. Jadi tersangka ini mengajak seseorang yang korban
mengajak saksi ya, atas nama SO atau Selegram ya untuk mencari member dalam bisnis investasi ini. Setelah itu ya, setelah mendapatkan ya korban ya atas nama SO, ulangi SA ya, atas nama SA. Ini SA ini pertama menginvestasikan yaitu uang sejumlah ya, menginvestasikan uang sebesar 10 juta ya, dengan iming-iming ya, imbalan yaitu nanti dalam waktu 20 hari akan dikembalikan, yaitu mendapat uang 12.500.000 dan mendapat bunga sekitar 20% ya, selama peminjaman 20 hari. Ya, dari itu pertama itu lancar ya, investasinya lancar. Jadi saudara SA ini atau korban ini dikasihkan ya fee atau bunga yang sesuai dengan kesepakatan awal. Dan yang kedua, korban ini menginvestasikan lagi ya, uang sebesar 15 juta ya, karena percaya pertama dibayar dengan jangka waktu 20 hari ya, mendapatkan fee 30% dan uang akan dikembalikan sebesar 19.500.000. Ya, ini investasi yang kedua dari korban. Ini lancar ya, masih lancar ya. Terus yang ketiga, korban ini ya menginvestasikan lagi uang sebesar 8 juta ya, dengan jangka waktu 20 hari dengan iming-iming mendapatkan fee sebesar nanti 30% ya, dan uang akan dikembalikan sebesar 10.400.000. Ini selama 20 jangka waktu 20 hari. Ternyata ya kemudian hari ini perjanjian ini fee dengan bonusnya itu ya, enggak dibayarkan. Ya, akhirnya korban melaporkan ya kepada Satreskrim ya, Polresta Barelang dengan merasa korban ini tertipu ya oleh saudara SB atau tersangka. Jadi ada berapa orang yang sekitar 18 orang sudah istilahnya sudah melapor kepada kita, untuk laporan resminya belum, bahwasanya 18 orang ini tertipu ya dengan saudara SB ini sebagai tersangka. Ini masih kita dalam melakukan penyelidikan ya di sini penyidik kami. Yang mungkin lebih dari ini ya, dari 18 orang korbannya. Jadi kurang lebih ada 400 orang ya. Ini korban ya, sesuai dengan dari penyelidikan dari penyidik kepada tersangka maupun korban yang sudah dimintai keterangan, ini sekitar 400 orang ya, dari korban investasi bodong ini. Dan nilai investasinya ya, atau kerugian dari korban sekitar 10 miliar rupiah ya. Jadi himbauan saya sebagai Kapolresta Barelang yaitu untuk seluruh masyarakat ya, khususnya Kota Batam ya, jangan percaya adanya investasi seperti ini yang mengiming-iming ya, adanya mungkin di situ dapat fee atau keuntungan antara 25% sampai dengan 30%, atau mungkin 20% aja itu sudah besar ya kan gitu. Kalau kita seharusnya bisnis investasi ya, jangan percaya ya dengan iming-iming persentase tersebut ya, persentase tersebut untuk perolehnya investasi. Untuk lebih hati-hati lagi ya, untuk modus penipuan seperti ini ya. Untuk para korban ya, yang sudah menjadi korban kasus ini,
supaya melapor ya ke Satreskrim Polresta Barelang untuk membawa bukti-bukti yaitu transfer, ya, bukti transfer di rekening, koran maupun chat, ya. Chatting, WA maupun SMS ya di situ dari korban sendiri kepada tersangka ya berhubungan dengan perkara ini. Jadi rencana tidak lanjut, kami dari Polresta Barelang yang di sini ditangani oleh Satreskrim akan melakukan penyidikan ya, mungkin akan dikenai tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yang dimana untuk mengetahui aliran dana serta melakukan pencarian dan penyitaan terhadap aset tersangka. Ya, rencananya nanti ke depan seperti itu. Itu ya mungkin yang perlu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polres izin bertanya, kan selain ini, apakah kemungkinan selebgramnya kamu jadi tersangka juga, Pak Polres? Yang mana? Selebgramnya. Ya betul. Ya kemungkinan ya nanti masih kita kasih kita panggil yang bersangkutan ya, untuk minta keterangan. Apabila yang bersangkutan nanti ada unsur di situ untuk membantu mendapatkan fee daripada tersangka, ya, kemungkinan yang bersangkutan bisa kita jadikan tersangka. Pak izin, seberapa lama dia menjalankan aksi kejahatannya sehingga bisa transaksi itu sampai 10 Ya. miliar? Jadi tersangka ini dari tahun 2019 ini sudah melakukan yaitu kegiatan seperti arisan. Tapi di kemudian hari arisan ini ada kendala di situ. Jadi tersangka merasa ada kerugian di situ, akhirnya beralih kepada investasi ini, investasi yang memberikan iming-iming ya bunga atau mendapatkan fee sekitar 25 sampai dengan 30% ya, terhadap korban atau yang member yang mengumpul. Ini mulai bulan Agustus tahun 2021 ya, sampai dengan sekarang. Kurang lebih hampir 1 tahun. Iya. Gimana? Ya, ada? Oh, ancamannya, hukumannya. Oh itu, ya dia bekerja sama dengan saudara Selegram ya, seorang Selegram tadi, yaitu saudara SO ya, SO. Ya, saudara Selegram untuk mencari member ya atau korban yang akan dijadikan korban dalam ilustrasi korban. Berarti berpotensi lah Pak ya, Selegram itu menjadi tersangka? Ya kemungkinan ya, nanti masih kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Ya Pak, dari hasil semua itu apa aja Pak yang udah dibeli dia Pak? Barang-barang. Antara lain ya, udah beli rumah ya, ada 2 rumah ya, itu masih kredit termasuk mobil masih kredit di sini. Kita totalnya 11M Pak. 10M ya, sekitar 10M. Masih ada sisa uangnya Iya. Pak yang 10 miliar itu Pak? Atau hanya 3 jutanya aja Pak? Ya, ini masih ditelusuri oleh penyidik ya, kami ya, dari sekian uang ya, jumlah uang itu dari korban. Ini masih kita selidiki ya, masih kita dalam lidik ya. Ada aset lain Pak dalam bentuk uang Ya itu yang baru kita temukan ya, baru yang itu ada 2 rumah ya kan, 2 kendaraan mobil tadi yang kita temukan itu. Nanti kita akan kerjasama dengan pantengin terus Ya, guys. ya. Karena akan kita kenakan nanti rencana TPPU ya. korban yang Kita lagi tahu. Sementara ini ya hasil dari keterangan daripada tersangka dan korban ya, oleh penyidik kami itu sekitar 18 orang ya. Yang melapor Pak? Tapi yang sudah ini ya 18 orang ini yang sudah melaporkan tapi belum resmi ya mereka melaporkan. Tapi dari keterangan tersangka dan korban ini sekitar ada berapa? 400 orang ya di situ. itu orang Batam. Ya. Yang 400 orang Batam itu atau dari luar kota juga Pak? Ya kemungkinan dari luar kota juga. Kalau notabene-nya Pak yang dari Batam itu apakah usaha atau orang yang
Ya campur. Ini ada wartawan juga ada juga. Kita dalam ini. Pak, apakah kasus investasi ini ada kaitan dengan arisan yang terkendala itu, Pak? Ya, jadi karena di arisan itu arisan terkendala. tersangka ini Baik, apa ya? Ada senjata, ada menanggung sejumlah uang ya untuk dikembalikan bagi yang kena arisan. Makanya yang bersangkutan beralih ke investasi ini untuk mencari member atau korban dijadikan penipuan. Pak, izin meluruskan pertanyaan si Malika. Ini Pak, apakah dia ini ada kaitan nggak Pak dengan Crazy Rich yang sebelumnya sudah ditangkepin tuh di Mabes Polri Pak? Oh ini nanti kita masih di Ada kaitannya kan dia? masih nanti bisa didalami dulu ya. Pak, selama setahun dia menipu ini apakah berpindah-pindah Pak? Lokasi dia sembunyi gitu atau pindah dari suatu tempat ke tempat lain? Jadi sementara yang bersangkutan kemarin ya dalam melakukan aksinya ini masih di Batam. Tapi waktu penangkapan kemarin ya yang bersangkutan kabur ya karena mungkin sudah merasa dikejar-kejar oleh korban ya, korban yang bersangkutan dirugikan. Oh iya, Pak. Itu dia apa? Pak. Basicnya apa Pak? Usaha kan? Basicnya nggak ada, ibu rumah tangga, tapi suaminya sebagai jual beli handphone ya. Pak, ada berapa utang arisannya, Pak? Kok bisa terkendala gitu, Pak? Gimana? Ada berapa hutang dia dalam arisan Nanti itu? masih dalam penyidikan. Oke Pak, siap. Samping aja. Banyak lagi pertanyaan. Itu apa? Terutama selebgram. Nanti. Jadi ini ya rumah apa? Aduh. Ini mobilnya ya. Jadi mobil yang sudah kita berhasil amankan ya. Termasuk yang ini ya dua rumah yang dibeli oleh bersangkutan dalam kredit. Ya. Di mana tuh Pak? Di Batam ya di klaster apa? Di perumahan Ocat. Ya Ocat Pak. MMM. Orang kaya itu Pak. Lagi ini. Hah? Masa? Orang kaya. Oke. Oke. Makasih. Makasih, ambil tas, makasih. Ingonan 1, 2, 3. Sekali lagi ingonan 1, 2, 3. Siap. Oke. Tahan Pak keluar. Oke. Oke Pak. Ada belum? Bisa. Bapak terkait seorang wanita yang kita amankan karena disangkakan investasi bodong seperti apa Pak sampai kasusnya bisa terungkap? Baik, jadi ya yang pertama ya saya sebagai Kapolres Barilang mengapresiasi ya, daripada unit Satgas Krim ya Polres Barilang yang berhasil mengungkap ya kasus tindak pidana penipuan ya atau penggelapan ini, yaitu yang dimana tersangka atas nama SB yang di sini yaitu modusnya yaitu memberikan iming-iming ya dalam bentuk investasi bodong yang dimana ya, SB ini kerjasama dengan seorang selebgram ya, atas nama SO ya di sini masih kita dalami keterlibatan yang bersangkutan ya dalam masalah ini ya dimana modus operandinya yaitu yang bersangkutan atau tersangka ini memberikan iming-iming pada korban yaitu untuk nilai investasi mendapatkan fee sekitar 25-30% daripada uang yang atau modal yang akan diberikan. Jadi korban atas nama SA ini yang melapor ya. Jadi pertama menginvestasikan uangnya sekitar 10 juta ya. Dengan iming-iming nanti dalam waktu 20 hari akan dikembalikan ya dengan bunga sebesar 20% ya di sini. Yang pertama lancar ini bisa dikembalikan. Yang kedua ya karena ini lancar ya
korban menanamkan investasi lagi dalam bentuk uang, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Ya, di sini akan dalam waktu 20 hari ya, jangka waktu 20 hari akan diberikan fee atau dikembalikan di situ sekitar 30%. Ya. Ini masih lancar ya, jadi itu masih diberikan. Dan yang berikutnya korban ya, menanamkan modal lagi ya sekitar 8 juta. Ya. Ini diberikan iming-iming atau fee 30% dalam waktu 20 hari. Ini yang kesendat ya, nggak dibayarkan, ditagih terus nggak bisa ya. Jadi nomor tersangka ini dihubungi nggak bisa terus ya. Akhirnya korban melapor ke Satreskrim Polresta Barelang. Dan tim kami langsung menindaklanjuti dan alhamdulillah bahwasanya tersangka bisa kita amankan di daerah Jawa Barat ya, di Kota Bekasi. Pak, berapa total korbannya, Pak? Jadi hasil keterangan daripada korban ya, korban tadi maupun tersangka dari penyidik kami sekitar 400 orang ya. Di sini korban yang merasa ditipu oleh pelaku dan nilainya yaitu ya, kerugian sekitar 10 miliar rupiah. Yang dimana di situ masyarakat ya, atau korban ya, sudah 18 orang yang melapor kepada kita, tapi mereka belum laporan resmi. Cuma merasa ditipu aja oleh tersangka. Pak, selain dia dengan penipuan, apa juga kita lakukan TPPU terhadap pelaku, Pak? Ya, rencana ya kemungkinan dari penyidik kami akan kita kenakan tindak pidana pencucian uang di sini. Mungkin kita sementara yang berhasil kita amankan ya dari tersangka ini, yaitu 2 rumah ya di klaster di sini di perumahan Orchard ya, Pak, termasuk 2 mobil ya, dalam semuanya masih proses kredit ya di sini yang berhasil kita amankan, termasuk barang-barang lainnya. Apa himbauan kita terhadap masyarakat Batam terkait investasi bodong yang mungkin marak, Pak? Baik ya, jadi saya sebagai Kapolresta Barelang yang mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama Kota Batam ini, ya, untuk lebih hati-hati apabila ada iming-iming dalam bentuk investasi yang mungkin nilainya atau bunganya atau fee-nya mungkin di atas 20 sampai dengan 30% ya, yang cukup besar itu. Ya, itu untuk lebih hati-hati lagi ya, jangan sampai kita terjerumus ya, kita ikut dalam kegiatan investasi itu yang dimana imingnya ya bunga seperti itu. Mungkin itu dari yang punya investasi menginvestasikan itu atau yang membuat ya investasi itu akan melakukan penipuan sih. Ya, untuk lebih hati-hati lagi. Pak, wawancara satu lagi, Pak. Terkait kapal meledak tadi malam, Pak. Ya. Tiga lagi pulang. Bapak, Satu yang meninggal ya? Satu meninggal. satu meninggal, ada yang luka. Hah? Lumayan. Oke. Bapak izin, tadi malam terjadi musibah meledaknya kapal feri, Pak. Seperti apa, Pak? Sudah ada laporan pada pihak kita, Pak? Jadi kemarin saya mendapat informasi laporan dari Kapolsek KKP ya, dan terakhir mereka bahwa terjadi tadi malam sekitar pukul 20.00 ya, 20.00 itu tadi malam ya, terjadi kebakaran kapal yang dimana korban yang
Nah, ini di luar itu masih ada ya. Terus dari uang itu ya digunakan untuk apa? Untuk menutupi investor itu Pak, lunas sama itu. Oh, ini berarti gali lubang tutup lubang ya. Selain berikan rumah tadi dalam rumah dan apa mobil ya dan untuk berikan. Terus sisanya nggak ada lagi duitnya. Terus gimana nanti korbannya itu? Selama ini sering nelpon apa? Cari juga untuk biar dikembalikan. Apa nih? Enggak, korban yang ikut investasi